Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darussalam Kota Wisata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puja untuk Allah. Alhamdulillah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah yang pada kesempatan hari ini, hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan, di tanggal 27 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, dan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan salat Jumat berjamaah. Kita berharap kepada Allah, semoga setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid ini menjadi wasilah Allah hapuskan dosa-dosa kita. Semoga setiap langkah yang kita ayunkan ke tempat ini menjadi wasilah Allah angkat derajat dan muliakan kehidupan kita. Dan tentunya kita berharap kepada Allah, semoga setelah menunaikan salat Jumat ini ada perubahan yang nampak dalam kehidupan kita, yakni semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini adalah hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Maka kita pun berharap kepada Allah, semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, semoga kita semua dipilihkan dan ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari setiap ibadah Ramadan yang kita tunaikan, tentu kita menginginkan bahwa ibadah yang kita tunaikan itu mengantarkan kita menjadi pribadi yang sukses dan berhasil menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 indikator keberhasilan ibadah Ramadan yang kita tunaikan, yang jika 3 indikator ini kita perhatikan, maka insya Allah dengan izin Allah kehidupan kita pasca Ramadan akan menjadi kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan kita yang sebelumnya. Apa di antara 3 indikator itu? Yang pertama, ibadah Ramadan, dari mulai ibadah puasa kita
solat kita, bacaan Quran kita, infak sedekah kita, qiyamul lail kita, iktikaf kita, semua amal ibadah yang kita persembahkan di bulan Ramadan, maka yang pertama Allah inginkan kita menghadirkan dimensi nilai pada sisi spiritual yang semakin meningkat pasca Ramadan ini. Ibadah Ramadan bukan hanya sekedar menjadi ibadah ritual yang kita tunaikan di bulan Ramadan saja, tapi Allah inginkan setelah Ramadan ini ada peningkatan yang signifikan dalam kehidupan kita. Maka kenapa bulan setelah Ramadan itu disebut dengan bulan Syawal? Apa artinya Syawal? Syawal itu artinya peningkatan. Ramadan artinya pembakaran. Ramadan ibaratnya kawah candra di muka. Kita diberikan training selama 1 bulan, menghadirkan ibadah terbaik selama 1 bulan, maka nanti impactnya, dampaknya itu bisa terlihat pasca Ramadan kita. Apa yang Allah inginkan? Kita menjadi pribadi yang makin dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita sebut sebagai pribadi yang la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa di antara kunci atau rumus bahwa nilai spiritual seseorang itu meningkat pasca Ramadan? Setidaknya bisa dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Orang tersebut adalah orang yang bersegera menuju ampunan Allah dan orang yang segera menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia yang spiritualnya meningkat akan menjadikan setiap detak-detik dalam kehidupannya untuk semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa ukurannya? Dia sibuk dengan apa yang Allah perintahkan dan dia sibuk meninggalkan apa yang Allah larangkan dalam kehidupannya. Karena itu adalah bukti dari keseriusan dan keberhasilan daripada ibadah Ramadan yang dia tunaikan. Yang wajib dia pastikan kehadirannya, yang sunnah dia indahkan keberadaannya, dan yang haram dia tinggalkan dalam kehidupannya. Kenapa? Ya, karena nilai spiritualnya meningkat hasil daripada ibadah Ramadan yang ditunaikan dalam dirinya. Ibadah puasa hakikatnya adalah ibadah yang secara zohir itu hanya Allah yang tahu tentang bagaimana kualitas ibadah kita. Maka apa hakikatnya? Dari ibadah puasa Ramadan yang kita tunaikan, maka tumbuh sikap yang namanya muraqabah. Apa itu muraqabah? Sikap merasa ditatap dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang berhasil puasanya setelah Ramadan, dia makin wara, makin hati-hati, dan dia makin terjaga dari setiap langkah yang diharamkan dalam hidupnya. Dia akan makin hati-hati untuk memilah-milih apapun dalam kehidupannya. Ketika dia bekerja, maka orientasinya bukan tentang besar dan kecil gajinya, tapi orientasinya tentang halal dan haram pekerjaan yang dijalankannya. Bukan tentang besar kecil pendapatannya, tapi tentang berkah dan tidaknya apa yang dia kerjakan dalam hidupnya. Kenapa? Karena nilai spiritual dalam dirinya itu membuncah, bahkan kemudian meningkat, menjadikan pribadi dirinya adalah orang yang bersegera menuju ampunan Allah dan bersegera menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang ini akan disibukkan dengan bertaubat. Orang ini akan disibukkan dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kemudian sebelum dia berpisah dengan Ramadan, dia bermohon kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosanya. Karena siapakah orang yang paling rugi saat dia bertemu Ramadan? Jawabannya adalah dia yang saat nanti berpisah dengan bulan Ramadan, sedangkan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara doa
yang diajarkan dan dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca di setiap hari malam 10 malam terakhir Ramadan. Apa di antara doanya? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang senantiasa meminta maaf, dan kami memohon ya Allah, maafkanlah setiap kesalahanku. Itu yang kita baca, itu yang kita baca. Kenapa? Karena kita ingin dari setiap ibadah Ramadan yang kita tunaikan mampu menghapuskan dosa-dosa kita. Maka wajar ketika seseorang berpisah dengan Ramadan dan kemudian nanti dia berjumpa dengan Idul Fitri, apa kalimat yang terlontar bagi dirinya? Minal aidin wal faidin. Semoga kita menjadi orang yang kembali kemana? Kembali kepada kesucian. Kembali kemana? Kembali kepada kefitrahan. Kembali kemana? Kembali kepada diri kita yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena hasil ibadah Ramadannya mampu menjadikan spiritualnya semakin meningkat dan semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal faizin, dan dia menjadi orang yang menang. Kenapa dia menang? Iya, karena selama Ramadan dia sibukkan hari-harinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita ingin melihat apakah sukses tidaknya Ramadan kita, bukan hanya dilihat ketika Ramadannya, tapi lihat bagaimana kehidupan kita pasca Ramadan ini. Apakah kita bisa melanjutkan ketaatan kita kepada Allah pasca Ramadan ini? Jangan sampai ada satu perkataan dari ulama yang menyebutkan bahwa kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Janganlah engkau menjadi hamba Ramadan yang taatnya ketika Ramadan saja, tapi engkau harus menjadi hamba Allah yang setiap saat, setiap waktu engkau menghadirkan ketaatan kepada Allah. Maka indikator pertama yang harus kita pastikan adalah nilai spiritual kita harus semakin meningkat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang berhasil Ramadannya adalah dia yang secara dimensi sosial semakin meningkat dalam hidupnya. Pasca Ramadan kita menjadi pribadi yang memiliki kepekaan sosial kepada sesama kita. Dia menjadi orang yang gemar berbuat baik kepada siapapun. Tangannya gemar berbagi, tubuhnya gemar memberi, bahkan dalam keadaan lapang maupun sempit, sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang gemar berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Dan ingat, setiap apa yang kita berikan dari sedekah kita, maka itu menjadi bukti kita. As-sadaqatu burhanun. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Keimanan. Bukti apa? Kepatuhan. Bukti apa? Ketaatan. Bukti apa? Ketundukan. Ternyata semakin kita beriman kepada Allah, maka semakin peka hati kita untuk berbagi kepada orang lain. Maka ketika puasa kita merasakan bagaimana lapar itu. Ketika puasa kita merasakan bagaimana haus itu. Berarti kita bisa menghadirkan kepekaan sosial yang makin banyak dalam kehidupan kita, dan ini menjadi catatan penting bagi kehidupan kita. Ingat, orang yang berhasil ibadah Ramadannya, maka dia adalah orang yang gemar memberi dan gemar berbagi. Kebiasaannya adalah infak sedekah, dan kita tahu bahwa infak sedekah itulah yang akan mengangkat derajat kehidupan kita. Sedekah mengundang keberkahan. Kata Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, malah sebaliknya semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Iya, karena Allah yang menambahkan dari infak yang diberikan. Sedekah mengundang pertolongan Allah.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Maka hadirin sekalian, ingin hidup kita ditolong oleh Allah, ingin hidup kita dibantu oleh Allah, maka rumusnya bantulah sesama di antara kita. Sedekah melapangkan alam kubur, sedekah meringankan sakaratul maut, sedekah mampu menjadikan kita pribadi yang mendapatkan kebaikan dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada filosofi hidup namanya terima kasih. Terima kasih, apa maknanya? Semakin banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Artinya, jika ingin ditambah penerimaan dalam kehidupan kita, maka perbanyaklah apa yang kita kasih dalam kehidupan kita. Karena itulah yang akan menjadi indikator keberhasilan bagaimana kehidupan kita. Maka wajar kalau kemudian Nabi SAW menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah dia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Oleh karena itu, pastikan nilai yang kedua ini kita hadirkan pasca Ramadan kita. Bahkan sebelum kita berpisah dengan Ramadan, maka kita diwajibkan untuk apa? Menunaikan zakat fitrah sebelum kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kemudian jika ada seseorang yang hartanya sudah sampai nisabnya, sudah sampai dalam jangka waktu 1 tahun dia kepemilikannya haul, maka dia diwajibkan mengeluarkan zakat malnya. Kenapa? Itu disandingkan dengan rangkaian ibadah Ramadan. Iya, karena seseorang yang berhasil ibadah Ramadannya secara vertikal dia makin dekat dengan Allah, secara horizontal dia semakin memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dan yang ketiga, indikator keberhasilan Ramadan kita itu dilihat dari nilai emosional. Bagaimana hati kita bisa semakin dilembutkan untuk menata hati kita, semakin mampu menghadirkan kebaikan dalam hidup kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, lembutkan hati kita, sucikan hati kita, bersihkan diri kita. Belajar memaafkan jika disakiti, belajar minta maaf jika menyakiti. Jangan membenci, jangan mendendam. Kenapa? Karena hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Sedangkan hati yang penuh cinta dan kasih sayang, maka hati itulah yang akan mengundang kebaikan dan kebahagiaan. Apa pesan Nabi SAW? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah yang ada di bumi, maka yang di langit akan mencintaimu. Hadirin yang dirahmati Allah, mari sebelum kita berpisah dengan bulan Ramadan, bersihkan hati kita, lembutkan hati kita. Salah satunya, jika ada seorang anak yang masih punya orang tuanya, jangan menunggu Idul Fitri untuk minta maaf kepada orang tua kita. Kalau bisa saat ini, kenapa harus nunggu Idul Fitri? Sungguh, jika ada seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya dan dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya, maka saya khawatir ibadah Ramadannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan sebuah riwayat. Satu kali dikisahkan, Nabi SAW naik ke atas mimbar. Kemudian Nabi mengatakan kalimat amin, amin, amin 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan kalimat amin, amin, amin 3 kali? Rasul kemudian menjawab, tadi ada malaikat Jibril yang datang menghampiriku. Apa yang Jibril lakukan? Ternyata Jibril berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi aminkan doanya. Apa di antara doanya? Ada 3. Yang pertama kata Jibril, Allah tidak akan menerima ibadah Ramadan seorang hamba jika ada di antara mereka yang saat bertemu Ramadan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan kalimat amin. Yang kedua, Allah tidak akan menerima ibadah Ramadan seorang hamba
Jika ada di antara mereka yang disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi lisannya tidak mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan amin. Dan yang ketiga, Allah tidak akan menerima ibadah seorang hamba jika ada seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya dan dia belum sempat minta maaf kepada orang tuanya. Maka Nabi kemudian mengatakan kalimat amin. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ada momentum mudik, ada momentum kita kembali ke kampung halaman. Jika orang tua kita masih ada, segera bertemu dengan orang tua kita, pegang tangannya, peluk tubuhnya, cium pipinya, dan kita minta maaf kepada orang tua kita atas kesalahan kita. Mohon izin, mohon maaf. Boleh jadi begitu banyak kesulitan yang datang dalam kehidupan kita karena ada salah kita kepada orang tua kita yang belum sempat kita minta maafkan sampai kehidupan kita saat ini. Maka ayo belajar melembutkan hati, belajar mensucikan hati. Rumah tangga, seorang suami, lembutkan hati untuk saling minta maaf dengan pasangan kita di rumah. Mungkin selama kita berumah tangga banyak kekurangan, banyak kehilapan yang pernah kita tunaikan. Maka ayo saling melembutkan hati di antara kita. Orang tua dengan anaknya, ayo, mungkin selama ini kita belum bisa menjadi ayah yang baik, belum bisa menjadi bapak yang baik. Maka momentum Idul Fitri ini yang akan kita temui nanti, insya Allah menjadi momentum untuk mensucikan hati, membersihkan diri. Kenapa? Karena Aid itu bukan tentang baju yang baru, Aid itu bukan tentang aset yang baru, bukan. Tapi Aid itu tentang hati yang baru. Itulah yang harus kita hadirkan. Maka wajar kalau kemudian seseorang yang berhasil Ramadannya, siapa dia? Dia yang mampu terasah emosinya, dia mampu menjadi pribadi yang mampu mengendalikan emosinya. Bahkan disebutkan dalam ayat Ali Imran 134 yang tadi lanjutannya apa? Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang tersebut adalah orang yang pandai menahan marah, orang yang pandai memaafkan orang lain, dan orang tersebut adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah, satu kali Nabi pernah menyampaikan, ala ukhbirukum an tuharrima alaihimun nar. Maukah aku beritahukan siapakah golongan manusia yang tidak akan tersentuh api neraka? Maka sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Siapakah orang-orang tersebut? Kata Nabi SAW, ada 4 golongan secara hati, secara akhlak yang akan membuatnya tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama, hayyin, golongan orang yang tenang, menenangkan. Dia tidak mudah tersulut emosinya, dia bersikap tenang dalam setiap keadaan dan kehidupan yang dijalaninya. Yang kedua, layyin, orang yang lembut, melembutkan, lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Kenapa? Karena kelembutan hati yang dihadirkan dalam dirinya. Yang ketiga, qarib, orang yang dekat, mendekatkan. Dan yang keempat, sahlin, orang yang memudahkan urusan orang lain. Mudah-mudahan 3 nilai ini bisa kita hadirkan sebagai indikator keberhasilan dari ibadah Ramadan kita. Yang pertama, nilai spiritual. Yang kedua, nilai sosial. Dan yang ketiga, nilai emosional. Semoga Allah menerima semua amal ibadah puasa Ramadan kita, dan Allah mengangkat derajat kita, serta Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Aku lu qouli hada fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup kita di dunia ini tidak lama ya, sebentar. Maka beruntunglah kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Dan tidak terasa, tinggal menghitung hari kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Maka di sisa akhir Ramadan kita, jangan sia-siakan bagaimana kualitas ibadah kita. Ayo, karena innamal a'malu bil khawatim, setiap perbuatan itu tergantung ujungnya, tergantung akhirnya. Oleh karena itu, kita masih ada 3 hari ke depan untuk kita songsong kesungguhan terbaik kita dalam ibadah Ramadan kita di tahun ini. Kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih diberikan kesempatan bertemu Ramadan lagi atau tidak. Seandainya ini Ramadan kita yang terakhir, maka lembutkan hati kita, teguhkan diri kita untuk benar-benar memahami arti hidup kita yang sebenarnya. Semoga setelah Ramadan kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah. Sebelum besok lusa disolatkan di depan imam. Kalau masih bisa baca Quran, bacalah. Sebelum besok Al-Quran dibacakan di depan tubuh kita yang terbujur kaku. Kalau masih bisa berangkat ke masjid, berangkatlah. Sebelum besok tubuh kita diangkut untuk terakhir kalinya ke masjid untuk disolatkan. Kalau ada harta yang dititipkan kepada kita, keluarkan infak sodakohnya. Karena begitu banyak orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, ingin dihidupkan kembali. Apa permintaannya? Fa'as-soddaqo wa akun minas solihin. Mereka ingin menjadi orang yang bersedekah dan ingin menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita semua dan kita menjadi pribadi yang dikatakan menang dari ibadah Ramadan yang kita tunaikan. Terakhir, mari kita angkat kedua telapak tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga doa-doa yang kita panjatkan dalam momentum khutbah Jumat kali ini menjadi doa-doa yang diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbana, tidak ada yang hadir di antara kami siang ini kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Kami yang banyak salah, Engkau ampuni kesalahan kami ya Allah. Kami yang banyak hilap, Engkau ampuni kehilapan kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami dengan bulan suci Ramadan kecuali Engkau hapuskan dan Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu, jadikan setiap ibadah Ramadan kami menjadi wasilah Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha pengampun. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha penerima taubat. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah ya Rabbana,
Sungguh kami tidak ingin berpisah dengan bulan suci Ramadan kecuali Engkau ampuni setiap dosa-dosa kami ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa kami, dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar, dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ampuni setiap kesalahan dalam kehidupan kami sebelum kami kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tidak ada yang hadir siang ini kecuali kami yang sedang gelisah, Engkau tenangkan hatinya ya Allah. Kami yang sedang punya masalah, Engkau angkat masalahnya ya Allah. Kami yang sedang punya kesulitan, Engkau tunjukkan jalan keluarnya ya Allah. Kami yang sedang terlilit dengan persoalan, Engkau tunjukkan bagaimana kami menyelesaikannya ya Allah. Kami yang punya aib, Engkau tutupi aib-aib kami ya Allah. Kami yang punya hajat, Engkau segerakan hajat kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu, berkahi sisa umur kami ya Allah, berkahi keluarga kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi negara kami Indonesia ya Allah, berkahi para pemimpin kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepadamu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbana, terimalah semua amal ibadah Ramadan kami ya Allah. Terima salat kami ya Allah, terima puasa kami ya Allah, terima bacaan Quran kami ya Allah, terima infak sedekah kami ya Allah, terima taklim kajian ilmu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, takdirkan kami semua mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Aqimis shalah.